Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizaldi Eka Prasetya dengan NPM 22082010074. Di sini saya akan mereview laporan mengenai pengertian dari Business Intelligence, Decision Support System, Management Information System, Knowledge Management System, Data Mining, dan juga Online Analytic Processing, dan juga penerapannya dalam Starbucks dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian Business Intelligence. Business Intelligence adalah proses bisnis yang memanfaatkan sistem aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang berbentuk kesimpulan komprehensif serta akurat, baik berupa data aktivitas bisnis internal perusahaan maupun data aktivitas bisnis eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu Decision Support System adalah sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan dan organisasi. Yang ketiga, Manajemen Information System adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang keempat, Knowledge Management System adalah metode pengidentifikasi, pengumpulan, dan mendorong penggunaan knowledge yang ada dalam perusahaan guna membantu perusahaan memenangkan persaingan bisnis. Yang kelima yaitu Data Mining adalah proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat khususnya bagi pemilik bisnis. Yang keenam yaitu Online Analytic Processing adalah teknologi yang memproses data di dalam database dalam struktur multidimensi, menyediakan jawaban yang cepat untuk query dan analisis yang kompleks. Penerapan Business Intelligence pada perusahaan Starbucks. Dalam menentukan lokasi toko, Starbucks menggunakan data analitik. Starbucks mencari lokasi yang memiliki lalu lintas tinggi, dekat kampus, kantor, dan pusat kota. Starbucks mendapatkan data-data tersebut dari Atlas. Atlas merupakan platform pemetaan dan Business Intelligence yang dikembangkan oleh Esri, Lembaga Penelitian Sistem Lingkungan, yang merupakan perusahaan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau GIS. Selanjutnya, penerapan DSS pada perusahaan Starbucks. Starbucks menggunakan sistem DSS tunggal di perusahaan induk di Amerika Serikat yaitu Oracle. Oracle ini menghasilkan laporan bulanan mengenai keputusan penting mana yang menjadi dasar untuk menentukan keputusan produknya. Selanjutnya yaitu penerapan MIS pada Starbucks. Starbucks telah mengembangkan portal web perusahaan. Sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Starbucks ini dibagi dua cara akses. Salah satunya pada portal toko yang digunakan oleh karyawan yang bekerja di toko retail untuk masuk dan mendapatkan informasi, dan yang lainnya adalah portal mitra yang digunakan oleh karyawan yang bekerja di lapangan atau lokasi perusahaan. Selanjutnya yaitu penerapan KMS. Dari data-data yang didapatkan dan menjadi pengetahuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Starbucks dapat meningkatkan fitur aplikasi mobilnya dari data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan data mining. Starbucks menggunakan big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu mengarahkan keputusan pemasaran dan penjualan dan juga bisnis kopinya. Selanjutnya itu penerapan dari OLAP.
Starbucks menggunakan online analytical processing untuk melakukan analisis data berskala besar dan analisis statistik bahwa sebagai referensi untuk mengelola pengambilan keputusan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisnis intelijen. Dalam bidang pelayanan pelanggan telah dilakukan oleh Kisjus. Dengan teknologi yang dimiliki, Kisjus mampu membantu Anda melakukan manajemen data pelanggan lebih efektif dan efisien. Bahkan Anda juga dapat menganalisis interaksi pelanggan dalam periode tertentu menggunakan Customer Relationship Management. Selanjutnya, penerapan DSS dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat di bidang kuliner, di mana dapat membantu restoran dalam mengambil keputusan untuk menetapkan menu favorit yang tepat sesuai dengan menu yang digemari konsumennya berdasarkan pada historis penjualan, sehingga target pencapaian omset restoran setiap bulannya dapat tercapai. Selanjutnya, penerapan MIS dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari pelayanan di rumah sakit, di mana data-data yang ada di dalam rumah sakit dapat tersusun dengan rapi sehingga dapat memudah dalam pencarian data pasien, data obat-obatan, dan yang lainnya, maupun data seluruh isi informasi di rumah sakit tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan KMS di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari aplikasi Slack. Slack tidak mengklaim dirinya sebagai software manajemen pengetahuan, tetapi ada beberapa fungsi berbagi pengetahuan yang sangat baik di Slack, bahkan di versi gratis. Slack adalah platform kolaborasi sosial. Selanjutnya yaitu penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan data mining dapat dilihat dari konsep Walmart. Walmart menggunakan analitik prediktif untuk memperkirakan permintaan pelanggan pada jam-jam tertentu, dan dengan demikian untuk menentukan jumlah rekanan yang dibutuhkan di konter tertentu. Walmart membuat prediksi penjualan berdasarkan data historis toko mereka dari berbagai wilayah. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerapan OLAP dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat seperti menyajikan data pada jasa penerbangan ketika data transaksi reservasi penumpang dikumpulkan selama 10 tahun terakhir, di mana data tentang reservasi penerbangan tersebut dapat memberikan informasi lebih bermakna seperti peningkatan reservasi penerbangan. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai laporan penerapan dan pengertian bisnis intelijen, DSS, MIS, KMS, data mining, dan OLAP dalam kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan Starbucks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.